Gunung Lempuyang berada di antara Desa Pengarengan dan Desa Ukirsari, Kecamatan Bojonegara, Banten. Di Gunung Lempuyang inilah tempat yang pernah dipakai oleh Sultan Hasanuddin bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum beliau melakukan dakwah penyebaran Islam di wilayah Banten, dan juga sebelum beliau melawan Prabu Pucuk Umun dalam pertarungan adu jago. Selain sebagai tempat bermunajat Sultan Hasanuddin, di Gunung Lempuyang juga terdapat makam keramat, yakni makam Ki Buyut Agung Lempuyang. Tentang siapa beliau tidak banyak informasi yang didapatkan. Yang jelas, berdasar cerita tutur masyarakat setempat, makam beliau sudah ada sebelum Sultan Hasanuddin bermunajat di tempat ini. Di sisi lain, Lempuyang punya makna lampu penerang, sebab di Lempuyang inilah dahulu menjadi tempat belajarnya para sesepuh Banten, dan juga sebagai tempat para ulama untuk mengintai para penjajah di masa kolonial Belanda. Mendengar nama Gunung Lempuyang, Bojonegara tentu sudah tidak asing lagi, khususnya bagi masyarakat Banten. Namun di luaran itu masih banyak yang belum mengenal tentang Gunung Lempuyang secara lengkap, dengan cerita tentang kejadian-kejadian atau histori di masa silam. Di antara kejadian-kejadian ataupun histori di masa lampau yang pernah terjadi di Gunung Lempuyang, di antaranya adalah kisah-kisah tentang Gunung Lempuyang yang menjadi tempat munajat atau tempat pertapaan Sultan Hasanuddin untuk memohon hajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah-kisah tentang Gunung Lempuyang tidak luput dari cerita tentang Sultan Hasanuddin dan Syekh Muhammad Sholeh. Sultan Hasanuddin adalah putra Sunan Gunung Jati, dan Syekh Muhammad Sholeh adalah salah satu santri Sunan Ampel yang pada akhir hayatnya beliau dimakamkan di puncak Gunung Santri. Pada masa itu, setelah menimba ilmu kepada Sunan Ampel, Syekh Muhammad Sholeh menemui Sultan Syarif Hidayatullah, atau lebih dikenal dengan Sunan Gunung Jati di Cirebon. Beliau mendapat perintah dari Sunan Gunung Jati untuk mencari putranya yang sudah lama tidak pulang ke Cirebon, yakni Sultan Hasanuddin. Sembari Syekh Muhammad Sholeh menyebarkan agama Islam di wilayah Banten, yang waktu itu masih di bawah kekuasaan Kerajaan Pajajaran yang dipimpin oleh Prabu Pucuk Umun. Dengan berjalannya waktu, pada akhirnya Syekh Muhammad Sholeh berhasil bertemu dengan Sultan Hasanuddin di Gunung Lempuyang yang berlokasi dekat kampung Merapit, Desa Ukirsari, Kecamatan Bojonegara. Dan di Gunung Lempuyang inilah Sultan Hasanuddin sedang melakukan munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah bertemu dan mengutarakan maksud, Sultan Hasanuddin menolak untuk pulang ke Cirebon. Dikisahkan juga karena sebab kedekatan Syekh Muhammad Sholeh dengan ayahanda Sultan Hasanuddin, yakni Sultan Syarif Hidayatullah, Syekh Muhammad Sholeh diangkat menjadi pengawal sekaligus penasehat Sultan Hasanuddin dengan julukan
Cilikoret. Selama di wilayah Banten, Sultan Hasanuddin dan Syekh Muhammad Sholeh berhasil menyebarkan Islam dan berkembang pesat. Hingga perkembangan Islam yang pesat itu mengusik Prabu Bojo Umun karena ia merasa semakin kehilangan pengaruh, dan kemudian menantang Sultan Hasanuddin untuk melakukan pertarungan dengan cara mengadu ayam jago. Taruhannya bukan main-main. Bagi siapa yang kalah akan digantikan dengan potong leher. Setelah Sultan Hasanuddin bermusyawarah dengan Syekh Muhammad Sholeh, akhirnya mereka berdua sepakat bahwa yang akan bertarung melawan Prabu Bojo Umun adalah Syekh Muhammad Sholeh yang dapat menyerupai ayam jago biasa dalam pertarungan adu jago. Semuanya tentu dengan izin dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam pertarungan adu ayam antara Prabu Bojo Umun dan Sultan Hasanuddin dimenangkan oleh Sultan Hasanuddin. Setelah pertarungan yang dilakukan oleh Prabu Bojo Umun yang dimenangkan Sultan Hasanuddin, kemudian mereka berdua, yakni Sultan Hasanuddin dan Syekh Muhammad Sholeh, melakukan penyebaran Islam di wilayah Banten. Syekh Muhammad Sholeh lebih berkonsentrasi di daerah Gunung Santri, sementara Sultan Hasanuddin lebih berkonsentrasi di wilayah Banten Lama. Adapun jejak kesultanan atau kekuasaan Sultan Hasanuddin dapat kita lihat dari situs-situs kejayaan Banten yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin yang sampai hari ini masih kita dapat temui bersama. Sementara makam Syekh Muhammad Sholeh masih kita bisa jumpai ketika kita berziarah di makam Gunung Santri.